Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Irgi Faras Mutawali dari kelas 12 IPS. Ingin memenuhi ujian praktek sejarah dengan judul Organisasi Ekonomi Global. Yang pertama, Organisasi Ekonomi Global yang saya bahas adalah OPEC. Apa sih OPEC? OPEC adalah Organization of the Petroleum Exporter Countries atau organisasi negara-negara pengekspor minyak bumi. Nah, OPEC adalah organisasi yang bertujuan untuk menegosiasikan masalah-masalah mengenai produksi, harga, dan hak konseksi minyak bumi dengan perusahaan-perusahaan minyak bumi di dunia. Selain itu, OPEC juga berupaya untuk mempertahankan harga dan menolak adanya aksi penurunan harga minyak secara sepihak oleh beberapa perusahaan minyak terbesar di dunia, yang kebanyakan perusahaan minyak terbesar di dunia itu berasal dari negara-negara maju. Nah, kapan sih OPEC didirikan? OPEC didirikan pada 14 September 1960 di Baghdad, Irak. Ada berapa sih negara-negara pendiri OPEC? Negara-negara pendiri OPEC ada 5. Yang pertama adalah Iran, yang kedua adalah Irak, yang ketiga adalah Kuwait, yang keempat adalah Arab Saudi, yang kelima adalah Venezuela. Kenapa sih OPEC itu didirikan? Nah, OPEC didirikan dipicu oleh ketidakstabilan harga minyak internasional. Selanjutnya, tujuan dari OPEC. Tujuan OPEC yang pertama adalah menyatukan kebijakan perminyakan antar negara anggota. Dan yang kedua, memenuhi kebutuhan dunia akan minyak bumi. Yang ketiga, menentukan kebijakan untuk melindungi negara-negara anggota. Dan keempat, mengordinasikan dan menyatukan kebijakan perminyakan di antara negara-negara anggota. Nah, sebelum kita ke eksistensi OPEC, saya akan menyebutkan perusahaan-perusahaan minyak bumi yang terkenal di dunia. Nah, perusahaan-perusahaan tersebut disebut The Seven Sisters yang menguasai harga minyak bumi di dunia. Yang pertama adalah Anglo-Persian Oil Company yang sekarang disebut BP. Yang kedua adalah Gulf Oil. Yang ketiga adalah Standard Oil of California atau SoCal. Yang keempat adalah Texaco yang sekarang jadi Chevron. Yang kelima adalah Royal Dutch Shell yang sekarang jadi Shell. Yang keenam adalah Standard Oil of the New Jersey atau EXO. Yang selanjutnya adalah Standard Oil Company of the New York atau SOCONY yang sekarang menjadi ExxonMobil. Nah, pada 1970 melalui The Tripoli-Teheran Agreement, OPEC secara penuh menetapkan pasar minyak internasional. Nah, selanjutnya kita bahas eksistensi OPEC. Nah, ada 2 eksistensi OPEC, sebenarnya ada banyak, tetapi saya hanya mengambil 2. Yang pertama di bidang ekonomi. Nah, OPEC memungkinkan negara anggota menjamin pendapatan mereka dengan mengordinasikan kebijakan dan harga minyak. Salah satu cara untuk menjaga stabilitas pasar minyak internasional adalah melalui penentuan quota batas tertinggi produksi minyak berdasarkan kesepakatan negara anggota. Contohnya, apabila permintaan minyak di dunia meningkat atau salah satu negara anggota OPEC mengurangi produksinya, negara OPEC yang lain dapat secara sukarela meningkatkan DAX minyaknya untuk menghindari kelangkaan minyak dan harga yang tidak terkendali dalam perdagangan internasional. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan di bidang politik. OPEC memiliki kekuatan politik untuk
yang cukup signifikan. Setengah ekspor minyak dunia dimiliki negara-negara negara-negara pengikut OPEC atau yang di dalamnya atau negara-negara anggota OPEC. Pada 1970 terjadi Perang Yom Kippur di Timur Tengah Amerika Serikat yang membantu Israel dalam upaya melawan Mesir dan Suriah. OPEC pun menunjukkan kekuatan politiknya. OPEC lantas menerapkan embargo minyak yang ditargetkan ke Kuwait, Amerika Serikat, dan sekutu Eropanya. Embargo minyak juga mendorong produksi mobil untuk memproduksi kendaraan berukuran lebih kecil dan hemat bahan bakar. Bahkan setelah embargo berakhir, harga minyak terus naik dan ekonomi Amerika terus menderita. Kita sudah membahas negara-negara luar negeri. Nah, ada gak sih peran Indonesia di OPEC tersebut? Nah, Indonesia sendiri keluar dari OPEC pada Mei tahun 2008. Indonesia mengajukan surat untuk keluar dari keanggotaan OPEC. Hal ini dilakukan karena Indonesia telah menjadi negara importir minyak sejak tahun 2003. Setelah keluar dari OPEC, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM menawarkan kerjasama kepada OPEC untuk saling bertukar informasi dan pengetahuan serta manajemen perminyakan. Nah, segitu saja pembahasan OPEC. Yang selanjutnya yaitu adalah GATT atau General Agreement on Tariffs and Trade. Nah, latar belakangnya, pada 1947 dibentuk organisasi untuk mengurusi perjanjian umum tentang tarif dan perdagangan yang disebut General Agreement on Tariff and Trade atau GATT di Jenewa, Swiss. GATT dibentuk sebagai respon terhadap tidak adanya pihak pengatur tarif dan perdagangan sehingga terjadi pelanggaran dan diskriminasi dalam perdagangan internasional. Adapun maksud didirikan GATT adalah menerapkan prinsip-prinsip umum liberalisasi perdagangan berdasarkan Traktat Multilateral. Traktat tersebut berupa pengurangan tarif, penghapusan kendala perdagangan, dan penghapusan praktis perdagangan yang diskriminatif. Pada saat didirikan, GATT beranggotakan 23 negara. Nah, Tujuan dari GATT adalah untuk menciptakan iklim perdagangan internasional yang aman dan jelas bagi masyarakat, bisnis, serta menciptakan liberalisasi perdagangan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, GATT berfungsi sebagai forum negosiasi penyelesaian sengketa dan sebagai pengatur bagi perdagangan internasional, khususnya perdagangan barang. Untuk mendukung tujuan GATT mensponsori berbagai perundingan yang dikenal dengan istilah rounds atau putaran. Putaran Uruguay pada tahun 1986 sampai 1994 merupakan putaran terbesar yang ada karena menjadi cikal bakal terbentuknya World Trade Organization atau WTO. Nah, di sini ada prinsip dari GATT. Yang pertama adalah prinsip most favored nation. Yang kedua adalah prinsip national treatment. Yang ketiga adalah prinsip perlakuan khusus bagi negara yang sedang berkembang. Nah, yang pertama saya bahas adalah prinsip most favored nation atau menekankan. Nah, prinsip ini menekankan suatu kebijakan perdagangan negara agar dilaksanakan atas dasar prinsip non-diskriminasi. Menurut prinsip ini, semua negara anggota terikat untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap negara-negara lain dalam pelaksanaan dan kebijakan ekspor-impor, serta menyangkut
biaya-biaya ekonomi lainnya. Yang kedua, saya membahas yaitu prinsip national treatment. Nah, prinsip national treatment yaitu negara anggota diwajibkan untuk memberikan perlakuan yang sama atas barang-barang impor dan barang lokal, setidaknya setelah barang impor memasuki pasar domestik. Nah, yang ketiga, yang terakhir dari prinsip GATT, yaitu prinsip perlakuan khusus bagi negara sedang berkembang. Nah, prinsip ini berfungsi untuk sebagai dasar hukum bagi negara maju untuk memberikan Generalized System of Preference atau GSP atau sistem preferensi umum kepada negara-negara berkembang. Nah, yang selanjutnya adalah World Trade Organization atau WTO. World Trade Organization atau WTO adalah organisasi perdagangan dunia berawal dari putaran Uruguay pada tahun 1986 sampai 1994 serta perundingan-perundingan sebelumnya yang semuanya di bawah GATT. Dengan kata lain, WTO merupakan kelanjutan dari GATT yang didirikan tahun 1947. Semua kesepakatan perjanjian GATT kemudian diakui dalam WTO. Sejak 1 Januari 1995, WTO disahkan sebagai organisasi perdagangan dunia dengan tujuan untuk mendorong perdagangan bebas dengan mengurangi dan menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan seperti tarif dan non-tarif, regulasi yang disebut regulasi, penyediaan forum perundingan perdagangan internasional, menyelesaikan sengketa dagang, serta memantau kebijakan perdagangan yang di negara-negara anggota. Saat ini, WTO memiliki 160 negara anggota dengan 24 negara pengamat. Nah, WTO bermarkas di Jenewa, Swiss. Nah, tujuan hukum dari perdagangan internasional. Yang pertama yaitu mencapai perdagangan internasional yang stabil dan menghindari kebijakan-kebijakan atau praktik-praktik perdagangan nasional yang merugikan negara lainnya. Yang kedua yaitu meningkatkan volume perdagangan dunia dengan menciptakan perdagangan yang menarik dan menguntungkan bagi pembangunan ekonomi semua negara. Yang ketiga, mengembangkan sistem perdagangan multilateral yang akan mengimplementasikan kebijakan perdagangan. Yang keempat, meningkatkan pemanfaatan sumber-sumber kekayaan dunia dan meningkatkan produksi dan transaksi jual beli. Nah, Indonesia dalam WTO pada tahun 1994 pada tanggal 2 November, Indonesia meratifikasikan perjanjian WTO pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Berikut isu-isu konkret dalam WTO yang juga menjadi perjuangan Indonesia. Pertama, perundingan di bidang pertanian. Tuntunan liberalisasi pertanian yang diusung WTO mengharuskan adanya penghapusan subsidi domestik dan penghapusan subsidi ekspor, dan juga peningkatan akses pasar melalui penurunan tarif. Beberapa faktor lain yang patut dipertimbangkan adalah masalah ketahanan pangan atau food security, pembangunan perdesaan atau rural development, dan pengentasan kemiskinan atau alleviation of poverty. Nah, Indonesia memperjuangkan agar terjadi pengecualian terhadap produk strategis atau strategi produk dari proses liberalisasi pertanian. Sekian saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.